Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama ya, yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan dipimpin ketua kelasnya. Siap, duduk, gerak. Siap, kali mulai. Berdoa selesai. Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan memeriksa kerapihan dan kelengkapan alat tulis kalian ya. Yuk, sekarang boleh silahkan kalian keluarkan alat tulis kalian masing-masing. Ibu akan cek ya satu persatu. Silahkan dikeluarkan. Ada? Iya. Oke, sudah lengkap? Ya, sudah rapi ya? Sudah rapi, bagus. Sudah lengkap, Nak? Sudah ya? Coba lihat kerapihannya. Ya, bagus. Ya, bagus. Coba lihat. Sudah rapi? Ya, ini ada rambutnya yang masih keluar sedikit. Dirapihkan ya. Ya, sudah rapi, sudah rapi. Zahrana sudah rapi ya? Sudah kerapihannya. Maaf ya, Ibu rapihkan. Oke, sudah rapi. Sudah lengkap? Sudah rapi? Ya, bagus. Berarti sudah lengkap dan sudah rapi semua ya. Untuk kelengkapannya, alat tulisnya sudah lengkap. Dan untuk kerapihannya sudah rapi semuanya. Bagus. Nah, sebelum mulai pelajaran, gimana kalau kita tepuk semangat dulu ya? Oke, tepuk semangat. 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 Lebih semangat. 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 Tambah semangat. Semangat. Oke, sudah semangat ya semuanya. Ibu akan mengabsen kalian. Bagi yang cewek silahkan jawab hadiroh. Bagi yang cowok silahkan jawab hadir. Yang pertama, Adrian Halis. Hadir. Aisyah Raya Safia. Hadiroh. Kemudian Aliza Humaira. Nggak ada. Kemana? Sakit? Oh iya, sakit. Kita doakan sama-sama ya. Semoga yang sakit cepat sembuh dan bisa belajar kembali bersama. Kemudian Amira. Amira juga nggak ada. Kenapa? Oh iya. Kemudian tadi Amira sudah izin ya sama ibu. Katanya ada keperluan keluarga. Kemudian Arga Dwi Saputra. Hadir. Kaila. Hadiroh. Keisha. Hadiroh. Kemudian Hairunisa.
Hadiroh. Kemudian Kirana. Hadiroh. Kemudian Muhammad Syahlani. Hadir. Kemudian Fajar. Enggak masuk. Kenapa? Sakit? Oh, sakit. Kita doakan sama-sama ya, agar cepat sehat dan kembali belajar seperti biasa. Kemudian Rafa Ziskin. Hadir ya. Kemudian Raka Zuan. Hadir. Kemudian Cecilia. Hadiroh. Suci. Hadiroh. Zahrana Al-Fatih. Hadiroh. Ya. Sebelum mulai pelajaran, coba ada yang tahu nggak? Ada yang masih ingat nggak? Kemarin belajar apa ya minggu lalu? Sholat rawatib. Sholat sunnah rawatib. Apa itu sholat sunnah rawatib? Sholat yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum dan setelah sholat fardu. Bagus, semuanya masih ingat. Bagus, cerdas-cerdas anak ibu. Kemudian ibu mau bertanya sama kalian. Ada yang pernah sakit nggak? Pernah. Ada yang pernah sakit? Pernah. Pernah sakit. Pernah sakitnya apa coba? Sakit. Pernah ya? Ada yang sampai nggak bisa jalan? Ada? Oh, belum ada. Nah, sekarang kalian tahu nggak? Kalian tahu nggak bagaimana tata cara sholat bagi orang yang sakit? Pembelajaran hari ini yaitu kita akan belajar mata pelajaran fikih mengenai tata cara sholat bagi orang yang sakit. Nah, kompetensi dasarnya yaitu menerapkan tata cara sholat bagi orang yang sakit. Karena Allah telah memberikan keringanan kepada orang yang sedang sakit untuk tetap melaksanakan kewajiban sholat sesuai dengan kemampuannya. Kemudian, untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, mengetahui ketentuan sholat bagi orang yang sakit. Kedua, menjelaskan tata cara sholat bagi orang yang sakit. Yang ketiga, memahami hikmah sholat bagi orang yang sakit. Sudah jelas kan? Nah, sekarang ibu punya video pembelajaran mengenai tata cara sholat bagi orang yang sakit. Kita simak sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Bertemu lagi bersama Ibu Nur dalam pelajaran fikih kelas 3. Kali ini kita akan membahas sholat dalam keadaan sakit. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah dimulai. Selesai. Salat merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan walaupun ketika kita sakit. Namun, masih ada tolerannya ya. Seperti bila kita tidak bisa mendirikan salat dengan berdiri, maka kita boleh dengan duduk, berbaring, dan telentang. Karena Islam adalah agama yang mudah dan tidak mempersulit pemeluknya, terutama ketika akan melaksanakan ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum," yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Quran Surat At-Taukabun ayat 16. Dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang artinya
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, sholat dengan duduk. Orang yang sakit tetap wajib mengerjakan sholat selama akal dan ingatannya masih sadar. Kalau kita tidak bisa mengerjakan ibadah sholat dengan berdiri, maka diperbolehkan dengan duduk. Berikut ini, perhatikan tata cara sholat sambil duduk, yaitu 1. Telapak kaki kiri diduduki dan telapak kaki kanan diberdirikan. Seperti saat duduk tasyahud awal dan atau duduk kirasyiyah. 2. Membaca niat dan takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan setinggi bahu. 3. Membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek dalam Al-Quran. Hafal ya. 4. Ruku dengan tumaninah. Caranya duduk membungkuk sedikit disertai membaca doa ruku. 5. I'tidal dan tumaninah. Caranya dengan kembali ke posisi semula, yaitu duduk tegak dan membaca doa i'tidal. 6. Duduk di antara dua sujud. Duduk tasyahud awal dan akhir seperti sholat biasanya ya. 2. Sholat dengan berbaring. Jika kita tidak mampu mengerjakan sholat dengan duduk, maka diperbolehkan mengerjakannya dengan berbaring ya. Berikut tata cara sholat sambil berbaring, yaitu 1. Hendaklah berbaring ke sebelah kanan, posisi menghadap ke arah kiblat, kepala berada di sebelah utara dan kaki di sebelah selatan. 2. Membaca niat dan takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan setinggi bahu. 3. Berserikat dan membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek dalam Al-Quran. 4. Ruku dan sujud dengan menggerakkan kepala ke muka. Pada saat sujud, maka kepala lebih ditundukkan posisinya. 5. I'tidal dan duduk di antara dua sujud dengan tumaninah. Caranya dengan kembali ke posisi semula dan membaca doanya sama seperti bacaan dalam sholat saat berdiri ya. 6. Begitu pula dalam tasyahud awal dan akhir, cukup kembali ke posisi semula. 3. Sholat dengan telentang. Jika duduk seperti biasa dan berbaring juga tidak mampu, maka kita diperbolehkan sholat dengan telentang. Berikut tata cara sholat sambil telentang, yaitu 1. Kedua kaki diarahkan ke kiblat. Jika memungkinkan, kepalanya diberi bantal agar mukanya dapat menghadap ke arah kiblat. Dengan demikian, posisi tidurnya, maka bagian kepala berada di sebelah timur dan bagian kaki di sebelah barat. 2. Bacaan sholat sambil telentang sama dengan bacaan sholat ketika sambil berdiri. 3. Gerakan dalam sholat sama dengan gerakan sholat sambil berbaring atau tidur miring. Apabila masih tidak dapat mengerjakan dengan cara telentang seperti di atas, maka bisa mengerjakannya cukup dengan isyarat, baik kepala maupun mata. Jika semuanya tidak mungkin dilakukan, maka sholat boleh dikerjakan niat dalam hati selama akal dan jiwa masih ada. Dari penjelasan di atas, maka dapat diambil hikmah sholat bagi orang yang sakit. Yang pertama, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Hati menjadi lebih tenang. 3. Menyadari kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Mensyukuri nikmat
Demikian tadi penjelasan yang telah Ibu sampaikan. Sebelum pulang, marilah kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu ya. Membaca doa dimulai. Selesai. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kita telah sama-sama melihat dan menyimak videonya ya, video pembelajaran, yaitu sumbernya dari YouTube yang videonya itu Ibu buat sendiri ya. Kemudian untuk tugas kalian di sini setelah menyimak video pembelajaran, kalian tugasnya membuat kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang, karena memang ada beberapa teman kalian yang nggak masuk ya. Silahkan kalian membuat kelompok. Satu kelompok 4 orang, silahkan. Kelompoknya seperti biasa aja ya. Lebih satu nggak apa-apa, lebih satu, silahkan. Ya, silahkan dibuat kelompoknya sayang. Dibantu ya. Tarik. Tarik. Didorong sana. Ya, bisa. Pelan-pelan. Silakan dibentuk. Ini bisa? Ya, dari sana. Artian dari sana. Caranya di sini. Nah, lebih nyaman kan? Oke. Sudah? Sudah selesai membuat kelompoknya? Sudah. Kalau sudah, coba dengarkan baik-baik, dengarkan Ibu baik-baik. Kalian tugasnya yaitu di sini ada kertas karton dan ini akan Ibu kasih tugas ya. Yang pertama, kertas karton ini nanti kalian akan menyusun puzzle atau menempel. Silakan. Di sini ada gambar, gambarnya yang sudah terpotong-potong. Ya. Nanti kalian susun. Kalian tempel di kertas karton yang sudah disediakan. Kemudian yang kedua yaitu di sini ada keterangannya. Nanti kalian jangan lupa ditulis keterangannya berdasarkan tadi video pembelajaran yang telah Ibu sampaikan. Ya, sudah jelas sampai di sini? Sudah jelas ya? Yang pertama tugasnya, yang pertama kelompok 1 yaitu kelompok 1 mana? Ya, kelompok 1 soalnya kalian silahkan diskusikan, ditempel dan diskusikan tata cara sholat dengan posisi duduk. Silahkan diambil ininya. Yang kedua yaitu kelompok 2. Kelompok 2 tugasnya tata cara sholat dengan posisi berbaring. Silahkan ditempelkan dan diberi keterangannya. Yang ketiga, tugasnya yaitu tata cara sholat dengan posisi terlentang. Silahkan. Silahkan kalian berdiskusi dan mengerjakan sama-sama ya. Sudah bisa? Mau dibantu? Gini dulu caranya. Sudah bisa? Ya, silakan ditempel.
berdasarkan kelompok kalian masing-masing. Yuk, yang pertama yuk. Kelompok pertama silahkan maju ke depan. Silahkan maju ke depan. Yang baca di sebelah sana. Coba dilihat hasilnya. Oh iya, bagus. Yuk, coba sekarang kalian presentasikan. Tata cara sholat posisi duduk. Tata cara sambil duduk yaitu A. Posisi duduk iftirash, menghadap kiblat dan berniat melaksanakan sholat. B. Takbiratul ihram sambil membaca takbir. C. Membaca doa iftitah surah Al-Fatihah dan dilanjutkan surah pendek Al-Quran. D. Ruku dilakukan dengan posisi badan agak membungkuk, membaca tasbih. E. Tidak dilakukan dengan posisi duduk iftirash, membaca tasbih. F. Sujud dilakukan seperti sujud biasa atau jika tidak cukup dengan membungkukkan badan lebih rendah daripada ruku. G. Duduk di antara dua sujud. Tahiyat awal dan tahiyat akhir sama seperti pada salat biasa atau dilakukan sesuai dengan kemampuannya. H. Mengucapkan salam dengan menoleh wajah ke kanan dan ke kiri seperti pada salat biasa. Oke, sudah? Sudah. Oke, sudah. Coba ditunjukkan hasilnya pada teman-teman. Silahkan. Ini adalah hasil kelompok 1. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Ya, silakan kembali ke posisi duduknya. Selanjutnya, kelompok 2. Silakan untuk maju dan mempresentasikan hasil karyanya. Silakan. Tata cara sholat posisi berbaring. 1. Hendak berbaring ke sebelah kanan, posisi menghadap ke arah kiblat, kepala berada di sebelah utara dan kaki di sebelah selatan. 2. Membaca niat dan takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan setinggi bahu. 3. Bersedekap dan membaca surah Al-Fatihah dan surat pendek dalam Al-Quran. 4. Duduk dan ruku dan sujud dengan menggerakkan kepala ke muka. Pada saat sujud maka kepala lebih ditundukkan posisinya. 5. Tidak dan duduk di antara dua sujud dengan tumaninah. Caranya dengan kembali ke posisi semula dan membaca doanya sama seperti bacaan dalam sholat saat berdiri. 6. Begitu pula dalam tasyahud awal yang akhir cukup kembali ke posisi semula. Sudah? Sudah? Sudah. Ya. Kalau sudah, coba tunjukkan hasilnya. Ayo, ditunjukkan. Berbalik sayang. Ini adalah hasil dari kelompok 2 ya. Ya. Yuk, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, selanjutnya yaitu presentasi dari kelompok 3. Silahkan maju. Sudah? Silakan. Ditunjukkan hasil karyanya dulu. Ini adalah hasil karya dari kelompok 3. Ya, sudah. Silakan dipresentasikan. Tata cara sholat posisi terlentang. Sholat dengan cara terlentang. 1. Kedua kaki diarahkan ke kiblat. Jika demikian kepalanya diberi bantal agar mukanya dapat menghadap ke arah kiblat. Dengan demikian posisi tidurnya, maka bagian kepala berada di sebelah timur dan bagian kaki di sebelah barat. 2. Bacaan
salat sambil terlentang. Sama dengan bacaan sholat kaifah sambil berdiri. Gerakan dalam sholat sama dengan gerakan salat sambil berbaring, tidur miring. Sudah selesai? Sudah. Saya tunjukkan hasil karya kalian kepada teman-teman kalian. Ini adalah hasil karya dari kelompok 3 ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, silakan mari ke tempat duduknya masing-masing. Itu adalah hasil karya dari kalian masing-masing. Dari hasil karya dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Udah. Pada kesempatan kali ini kita belajar mengenai tata cara sholat bagi orang yang sakit. Ada yang bisa menyimpulkan? Ada? Pada kesempatan kali ini yaitu kesimpulannya kita belajar mengenai tata cara sholat bagi orang yang sakit. Dari sini ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas? Sudah jelas? Kelompok 1 udah jelas? Kelompok 2? Kelompok 3? Sudah jelas. Kalau memang sudah jelas, yuk sekarang silakan alat tulis kalian rapihkan ke dalam tas kalian masing-masing. Untuk tadi hasil karyanya, Ibu ambil ya. Ibu simpan. Sudah rapi semuanya? Sudah rapi? Sudah, yuk. Sebelum pulang, Ibu akan menilai hasil karya kalian. Dinilai dari kerapihannya juga Ibu akan nilai ya. Yang pertama, untuk hasil karya kelompok 1, kita lihat sama-sama. Untuk penempelan dan yang lainnya, karena di sini ada beberapa coretan, jadi Ibu kasih nilai kalian yaitu 95. Ayo tepuk tangan. Untuk kelompok 2, di sini kita lihat sama-sama ya. Lebih rapi atau enggak dari kelompok 1? Lebih rapi ya. Nah, di sini juga nggak begitu banyak coretan, jadi Ibu akan kasih nilai yaitu 98. Untuk kelompok 3, kita lihat sama-sama. Ini lebih rapi atau enggak hasilnya? Lebih rapi atau enggak? Lebih rapi atau enggak? Nah, ini udah jelas ya. Cuma di sini ada kurang rapi di tulisan sedikit. Jadi, Ibu kasih nilai yaitu 95. Ya, tepuk tangan. Oke. Untuk materi yang akan datang, insya Allah kita akan mempraktekkan tata cara sholat bagi orang yang sakit. Nah, untuk tugasnya kalian di rumah, silahkan kalian mengisi tugas kalian melalui Google Form. Nah, untuk linknya nanti Ibu akan sampaikan melalui WA grup ya. Mengerti? Mengerti. Sampai di sini mengerti? Mengerti. Nah, kalau sudah mengerti, silahkan kalian boleh pulang dan jangan lupa berdoa ya. Karena tidak ada pertanyaan, Ibu juga sudah memberikan nilai. Silakan ketua kelasnya silakan menyiapkan. Siap berdobrak. Siap. Dimulai.
Dimulai dari laki-lakinya.